Ya, puji syukur tentunya kita panjatkan senantiasa kepada yang maha kuasa, maha berilmu, maha memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberi sehat, kita masih diberi semangat insya Allah, kita masih diberi kemauan yang insya Allah untuk hal-hal yang baik dan buat kebaikan kita semua. Yang kedua tentunya kita pun berdoa semoga sahabat kita, guru-guru kita, kolega kita yang kebetulan hari ini tidak diberi sehat seperti kita, agar segera diberi kesehatannya. Demikian pula mereka-mereka yang sudah berkontribusi dan berjuang untuk keberhasilan kita, para orang tua kita, guru-guru kita, kolega kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberi kebahagiaan di sisinya. Yang saya hormati Pak Rektor Cah Hasan tadi. Kalau namanya Nur Hasan itu nama anak saya, duanya ada yang Nur, ada yang Hasan nama anak saya. Ya Cak Roto ya. Jadi anak tertua saya namanya Hasan, mengambil dari nama mertua saya. Anak kedua saya namanya Nur Rahman gitu kan ya. Jadi ternyata Pak Rektornya Nur Hasan. Jadi dua nama anak saya ada pada nama beliau gitu ya. Para wakil rektor, para Pak Direktur PPM kok di sini ya. Cak Turhan. Dan yang saya banggakan teman-teman, kolega dosen sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat produktif, dan jangan lupa bahagia selalu. Ini kok kayaknya kurang bahagia wajahnya ini ya. Karena bahagia itu pangkal dari sehat. Jadi kalau mau sehat kita harus bahagia. Ya. Jadi kalau kita nggak bahagia pasti nggak sehat. Sehat itu bisa sehat fisiknya yang kelihatan. Ya kalau ahli olahraga Cak Roto tuh kelihatan fisik pasti sehat gitu kan ya. Dan mudah-mudahan sehat fisik juga sehat pikirannya. Sehat pikiran dan juga mudah-mudahan sehat hatinya. Ya. Karena hati itu adalah yang menggerakkan pikiran. Pikiran itulah yang mengarahkan langkah tindak perbuatan kita sehingga fisik kita menjadi sehat. Jadi mudah-mudahan supaya sehat kita harus bahagia. Bahagia hati, bahagia pikir, dan juga mudah-mudahan segalanya menjadi sehat. Ya pada kesempatan ini terima kasih atas undangannya dalam waktu kira-kira 2 jam ke depan. Mohon izin, mungkin saya tidak akan bicara secara detail dan teknis tentang panduannya ya. Alhamdulillah tahun ini saya rasa panduan sudah cukup komplit kita jelaskan. Dari mulai kemarin sosialisasi, lalu juga nanti jalan-jalan di Bima. Ya, Bima ini brand new, baru kita buat, baru sama sekali. Dan di dalamnya juga sudah ada tutorial sangat detail. Ya, dan kalau ada yang ditanyakan segera ditanyakan karena di kampus sudah ada operator kan ya. Ditanyakan nanti akan meneruskan ke, kalau tidak bisa dijawab di kampus akan diteruskan ke DRPM. Dan hari ini saya ingin mengajak diskusi, bertukar gagasan kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan. Kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada khususnya. Karena dua ini adalah dua kaki dari Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi reputasi perguruan tinggi itu diukur dari Tridharma. Ya, jadi Tridharma apa itu satu? Yang satu pengajaran, berapa banyak mahasiswa dihasilkan, berapa kualitas mahasiswa dihasilkan, dan kualitas mahasiswa yang dihasilkan tadi membuat perubahan apa pada masyarakat. Itu pengajaran. Lalu riset juga demikian. Riset yang dilakukan oleh kampus itu adalah kewajiban kampus. Berapa banyak riset yang dihasilkan, berapa baik riset yang dihasilkan, lalu riset-riset yang banyak dan baik tadi seberapa banyak bisa memberikan kontribusi dan perubahan pada masyarakat. Pengabdian masyarakat juga demikian. Jadi untuk itu coba saya dalam 1 jam ke depan kira-kira akan bertukar gagasan beberapa hal yang akan kita lakukan pada tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Izin share ini panitia. Baik, paparan ini saya beri nama refleksi dan transformasi. Tentang apa program-program kita ke depan. Refleksi itu artinya kita melihat, kita berkaca, kita meninjau
apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang ada pada diri kita, apa-apa yang sudah kita hasilkan. Karena melalui refleksi tadi kita tahu bagaimana posisi kita, apa yang kita miliki, apa yang sudah kita hasilkan. Dan seharusnya itu menjadi pijakan kita untuk melakukan hal-hal berikutnya. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan di DRTPM kita sebut dengan transformasi. Transformasi berarti kita tidak membuat hal-hal yang baru, tidak meninggalkan apa yang sudah ada. Tapi dari hasil refleksi, melihat apa yang sudah dilakukan, kira-kira perubahan apa, ya, perubahan apa yang harus kita lakukan supaya tujuan kita bisa kita capai bersama-sama dari hasil refleksi kita. Karena kita itu banyak ingin melakukan sesuatu, tetapi apa yang kita miliki tidak banyak, gitu. Tetapi boleh jadi yang tidak banyak tadi ada dimiliki di tempat-tempat lain. Kadang-kadang kita menunggu harus punya semua baru mau ingin melakukan sesuatu sesuai tuntunan kita. Ya. Lalu tagline program kita ke depan adalah membangun sinergi. Karena sumber daya kita tidak banyak yang kita miliki sendiri. Tapi kalau kita lihat refleksi, sebetulnya banyak sumber daya itu tersebar di mana-mana. Ya, sumber daya yang tersebar kalau berjalan sendiri-sendiri energinya tidak besar dia. Tetapi yang kecil-kecil yang tersebar ini kalau kita rangkai untuk tujuan bersama, itu ada sinergi. Akan menghasilkan energi yang lebih besar. Lalu sinergi tidak cukup. Sinergi itu adalah menyatukan energi, menyatukan resource. Tapi kita harus berkolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Jadi tidak cukup sharing saja, tapi kita bagian dari pekerjaan itu sendiri. Tentu sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya, kementerian kami sebagaimana diketahui, tadi juga Cak Rektor menyatakan dulu olahraga ini menjadi perhatian. Karena saat itu ternyata kementeriannya pada saat Ristek BRIN ya. Nah, dan memang kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat secara formatif ini portofolio baru di Dikti kembali. Tapi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan lama. Jadi sering pindah-pindah rumah. Dulu di Diknas ya, lalu risetnya, Diktinya pindah ke Ristek Dikti tahun 2015, baru berjalan 5 tahun, baru penyesuaian, tahun 2019 Diktinya dikembalikan ke Dikbud. Tapi hanya Dikjarnya di situ. Tapi penelitiannya di sana, di Ristek BRIN. Sehingga kampus ada masa 2019 punya 2 bapak. Ya kan, bapak di Senayan dengan bapak di Tamrin kan. Jadi kalau urusan Belmawa ke Senayan, kurikulum, mahasiswa, akreditasi di Senayan, tapi kalau urusan riset adanya di Ristek BRIN. Berjalan 2 tahun. Lalu 2021 risetnya dikembalikan lagi ke Dikti, tapi di sana juga ada BRIN. Ada R-nya juga di situ. Nah, jadi RTPM juga melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan riset, BRIN juga masih ada. Sehingga apa perbedaannya? Ya, berdasarkan Permen Menteri tahun 2021 ini, maka kesepakatan kita apa yang dilakukan oleh DRTPM itu menyangkut kampus. Jadi kalau DRTPM hanya bisa memfasilitasi dan membina kampus. Tapi kampus tidak semata-mata ke DRTPM karena BRIN bisa ke kampus. Kalau BRIN semuanya. Oleh karena itu jalan dari BRIN harus juga kita sinergikan begitu. Kalau kami portofolio hanya bisa di kampus, tapi kampus tidak cukup hanya ke kita saja, bisa ke sumber lain. Nah, oleh karena itu tugas kita di DRTPM adalah yang kedua, bukan semata-mata membagi-bagi budget riset. Kita punya uang segini, kita bagi-bagi, apa dasarnya? Ternyata tidak demikian, karena amanatnya adalah kita merumuskan. Berarti merumuskan, sebelum merumuskan skemanya, kita harus merumuskan kira-kira jalan riset kita seperti apa, jalan PKM kita seperti apa, lalu dari refleksi kita punya apa, lalu bagaimana kita melaksanakannya. Nah, hari ini saya ingin lebih diskusi di situ. Apalagi di sini UNESA selamat datang di kapal baru, di PTNBH. PTNBH itu adalah berarti 21 perguruan tinggi yang terbaik de facto di Indonesia. Terbaik dalam berbagai aspek, resource-nya terbaik, kan begitu. Ya, performanya terbaik, ya,
Dan seharusnya hasil-hasil yang dihasilkan adalah terbaik. Tapi 21 yang terbaik ini seharusnya tidak berkompetisi satu sama lain dalam artian saling mana yang lebih unggul, mana yang menegasikan. Tapi justru harapan kita memilih playing ground yang berbeda. Ya. Jadi 21 ini harapan kedepannya membawa flag karir yang luar biasa. Nah, tadi saya mendengar hari ini dari olahraga, nanti kita diskusikan ini. Bagus juga kalau UNESA positioningnya bagaimana riset-riset olahraga dan seni tadi kan. Jadi leadingnya adalah UNESA, mengajak kampus-kampus yang lain. Nah itu nanti perumusan kita ke depan seperti itu. Secara sepintas di PTNBI kita sudah mulai bicarakan itu dan teman-teman sepakat ya. Nah jadi tugas kami dari mulai merumuskan, harusnya demikian. Lalu melaksanakan kebijakan dan membinanya. Jadi kalau dari sini secara sepintas kita lihat tugas kita merencanakan, setelah merencanakan kita harus meregulasi. Ya, meregulasi itu apa? Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan rencana. Kita sering membuat rencana, selalu membuat rencana. Tapi pada saat pelaksanaannya, rencana tinggal rencana, kita lakukan tidak sesuai dengan rencana. Sehingga begitu ada hasil, kita tidak berat stressing ini. Kenapa kok begini hasilnya? Ya, jadi seharusnya setelah kita punya rencana, kita pastikan, kita regulasi, kita arahkan supaya apapun yang kita lakukan sesuai dengan rencana. Terlepas jadinya tercapai tidak rencananya, harus kita lakukan sesuai dengan rencana. Sehingga bisa kita evaluasi. Kalau tidak tercapai, apakah rencananya yang salah? Apakah jalan menuju rencana yang salah? Dan seterusnya. Oleh karena itu kita pastikan, kita membuat rencana yang sudah kita lakukan beberapa bulan terakhir ini, lalu meregulasi. Yang ketiga melayani tugas kami. Melayani berapa banyak kampus? Kampus di Indonesia ini saat ini 4.560-an kira-kira. Dan yang dibawa Kementerian Dikbud, tidak semua dibawa Kementerian Dikbud ya, yang dibawa Kementerian Dikbud itu kira-kira 3.200-an. Dan sekarang ada vokasi, yang dibawa vokasi dengan dibawa kita berbeda juga itu penanganannya. Ya, yang dibawa DRTPM, yang dibawa Dikti, perguruan tinggi kami, nanti saya sampaikan datanya, itu ada 2.200-an kira-kira, 2.180 sekian gitu. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu harus semua kita layani dengan spektrum yang berbeda-beda. Kampus di tanah air ini yang terbesar punya 403 prodi. Yang terkecil hanya 1 prodi. Padahal aturannya minimal 3 prodi. Kan begitu. Tapi kenyataan begitu. Makanya di Sister di Bima di Sinta itu kita regulasi di situ. Oke. Nah, merencanakan berarti apa? Kalau rencana memang harus ideal. Tetapi sesuatu yang ideal harus kita mulai kita jalankan dari apa realita yang kita miliki. Itulah kita butuh refleksi. Jadi kalau saya selalu tujuan itu harus ideal, harus maksimal. Tapi kita berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah untuk itu perlu rasionalitas. Jadi kalau uang kita sedikit, tetap jangan merubah idealisme kita untuk menuju suatu prestasi gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang sedikit tadi, itulah rasionalitas kita. Dari mana memulainya? Nanti riset juga sama. Dengan dana yang terbatas, anak kita banyak, apa kita bagi semuanya? Ya. Kalau dibagi semuanya pun tidak semua kebagian. Akhirnya kalau dipotong-potong telur tinggal sedikit, nggak kerasa itu kan. Atau kita berikan kepada kakak bagaimana, adik bagaimana, supaya saling mengangkat. Nah ini menjadi rasionalitas program. Lalu meregulasi, tolak ukur, dan seterusnya. Nah yang paling penting yang membina. Nanti ini lebih detailnya sebetulnya ada di sosialisasi nanti dilihat di YouTube ya. Yang titik berat terakhir yang keempat itu membina. Jadi tugas kita bukan sekedar menyebar dana yang ada, skema yang ada, tapi membina. Dengan kualifikasi yang berbeda-beda, semua kampus harus maju bersama. Karena Tridharma itu tanggung jawab kampus. Ya, kalau kampus tidak pernah meneliti, dosennya tidak pernah meneliti, padahal kewajiban mahasiswa sebelum lulus harus meneliti dia. Bagaimana mungkin dosen mengajarkan meneliti dengan baik kalau yang bersangkutan pun tidak melakukan itu? Kenapa dia tidak melakukan? Karena kesempatannya tidak ada. Akhirnya apa? Yang penting kampus berjalan apa adanya. Inilah mua awal dari bagaimana kualitas perguruan tinggi kita. Karena yang namanya perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari riset. Dimanapun di seluruh dunia yang namanya perguruan tinggi, pendidikan pengajar dengan riset itu dua sisi dalam satu keping mata uang. Jadi dimanapun di seluruh dunia tidak ada perguruan tinggi tanpa riset. Dan tidak ada riset tanpa keterlibatan perguruan tinggi.
Ditambah kalau di Indonesia luar biasa, kita punya tridharma. Hasil-hasil kampus harus membuat perubahan ke masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu bukan kita tunjukkan, kita datang ke masyarakat. Kita publikasikan, tidak berhenti di situ seharusnya. Tapi buktinya adalah apa kehadiran kampus di masyarakat dan terjadi perubahan di masyarakat karena ada keberadaan kampus tadi. Harusnya kan demikian. Dan ini yang akan kita lakukan dalam proses-proses tahun ke depan ini. Itu kita sebut dengan membina. Bagaimana yang belum pernah? Nah, membina artinya apa? Kalau kita punya anak yang tadi tidak mau, bagaimana menjadi mau? Yang tadi tidak bisa, bagaimana supaya menjadi bisa? Yang sudah bisa, bagaimana ditingkatkan kebisaannya? Tentu dengan porsinya masing-masing. Nah, sehingga program-program ke depan akan seperti ini, akan lebih rasional ya. Kalau Bapak kemampuannya terbatas, ya mungkin Bapak minta tolong anaknya yang besar untuk juga bagaimana melatih atau membina atau mendampingi anak-anaknya yang lebih kecil. Kira-kira demikian filosofi kegiatan kita ke depan. Lalu selanjutnya yang perlu kita pahami, portofolio di TRTPM sekarang ada 3. Nah ini coba saya buat dengan bahasa yang sederhana, berarti ada riset. Pada saat awal-awal ujian terbuka begini, saya ditanya teman-teman PTNBH dan kampus-kampus, loh sekarang DRTPM judulnya kan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kok kegiatannya masih penelitian? Lembaganya kok penelitian? Jadi apa bedanya riset dengan penelitian? Ya juga ya. Kita sering terjebak dengan istilah-istilah begitu. Ya, begitu kita lihat programnya, oh ada juga perekayasaan di dalamnya. Ada juga kajian. Nah, jadi whatever kita kembalikanlah, namanya sudah ditetapkan begitu. Jadi ada 3 aspek, ada riset, ada T di tengah itu teknologi, ada pengabdian kepada masyarakat. Nah untuk mudahnya begini, riset apapun namanya, bisa riset, bisa penelitian, bisa rekayasa, bisa kajian. Intinya riset itu konsepnya adalah eksplorasi dia. Eksplorasi itu berarti apa yang tidak terlihat, apa yang belum ada, bagaimana supaya dieksplor, bisa dibuktikan. Jadi riset itu adalah eksplorasi, pembuktian dari apa-apa yang kita duga ada, dari apa-apa yang katanya ada, apa-apa yang kita rasa kayaknya ada hipotesis dan seterusnya. Itu dibuktikan. Oleh karena itu, hasil dari riset itu adalah empirical evidence dari dugaan-dugaan yang ada sebelumnya. Maka riset itu harus ada kebaruan. Jadi kita menemukan, mengeksplor yang orang belum buktikan, yang orang masih duga-duga, dengan riset dibuktikan, ada atau tidak, benar atau salah. Maka harus ada empirical evidence. Kalau empirical evidence, maka itu adalah novelty, kebaruan. Pelakunya siapa? Perguruan tinggi ada dosen, ada mahasiswa, dan sekarang ada tendik. Terutama di PTNBH itu ada karir tendik untuk laboran segala macam, periset juga bisa di dalamnya. Sehingga riset harus kolaborasi, ada mahasiswa, ada dosen, ada tendik di dalamnya. Lalu bagaimana kita mengukur riset? Ya. Berarti untuk mengukur riset pertama tadi, kalau kita sudah berhasil mengeksplorasi, membuktikan apa yang diduga-duga, maka hasilnya harus disampaikan itu. Kalau disampaikan berapa, berarti itu adalah penyampaian kepada publik, ini kita menemukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu ukuran riset adalah publikasi, sudah pasti. Nah publikasi karena dia ada pencarian dalam konteks ilmiah, akademik, maka publikasi ilmiah. Jadi reputasi suatu perguruan tinggi seberapa kuat risetnya dibuktikan dengan seberapa banyak evidence yang dihasilkan dan disampaikan kepada masyarakat. Maka ukuran publikasi ilmiah. Jadi semakin banyak publikasi ilmiah menandakan semakin banyak institusi itu melakukan aktivitas riset. Jadi kuantitas tetap nomor 1. Tapi kedepannya tidak kuantitas saja, harus kualitas. Ya, karena kita kan potensi riset kita luar biasa itu. Kita punya dosen 320.000 seluruh Indonesia. Punya mahasiswa 9 juta. Berarti 9.300.000 itu 2 kali penduduk Singapura. Ya, 2 kali penduduk Singapura. Tapi kita, IPM kita jauh di bawah Singapura. Padahal potensi kita luar biasa. Ya. Nah, jadi kuantitas pasti banyak, ke depannya kenapa kita tidak dinilai tidak baik? Ya tadi kualitasnya. Jadi next step-nya adalah kualitas dari publikasi tadi.
Kualitas publikasi dari mana? Dari novelty, kebaruan. Sesuatu semakin unik akan semakin tinggi nilainya. Maka untuk meningkatkan kualitas yang kedua tadi, manfaat dari apa yang kita publikasikan tadi. Jadi riset bukan banyak-banyakan, kalau banyak tidak ada manfaatnya, juga nggak ada gunanya kan gitu sekarang ke depannya. Jadi yang banyak tadi, bagaimana bermanfaat? Manfaat pertama dari riset adalah apa yang kita eksplor, apa yang kita buktikan menjadi dasar orang lain untuk melakukan sesuatu yang riset baru lagi. Itulah kualitas riset dinilai. Dalam istilah kita disebut dengan sitasi. Karena kita mengeksplor, mengungkap sesuatu, ini menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan hal lain lagi. Maka riset terus berkembang dia. Maka kualitas dari sitasi, maka kita kenal dengan H-index segala macam. Lalu berikutnya apakah berhenti di situ? Sitasi yang baik itu yang kita sebut dengan bereputasi. Reputasi itu apa? Dari mulai artikelnya maupun jurnalnya, reputasi itu adalah prestasi yang bisa dipertahankan secara sustain. Jadi kalau sekarang baik, tiba-tiba besok hilang, baik lagi, itu berprestasi kadang-kadang, itu tidak dikatakan bereputasi. Kalau bereputasi, terus semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka akan bereputasi. Maka akan dipercaya orang, maka dia akan didatangi orang, akan dicari orang. Lalu yang ketiga, riset ke depan tidak berhenti di situ harapan kita. Sekarang mulai ramai ya Pak Turhan ya, publikasi banyak, akhirnya orang banyak-banyakan malah jadi nggak karu-karuan sekarang untuk publikasi banyaknya. Mutunya yang penting ada saja ya. Nah berikutnya harus kita ukur, kalau orang sudah memanfaatkan riset kita, apa dampaknya dari riset tadi? Dampaknya digunakan baik oleh masyarakat ilmiah, baik kembali ke kampus, harusnya hasil riset tadi yang dilakukan oleh dosen akan memperkaya ilmunya. Kalau memperkaya ilmunya kan ada hal baru ya, dia akan memperkaya bagaimana kurikulum atau bahan untuk mengajarnya. Maka kalau riset kita kuat, seharusnya kurikulum akan semakin kuat. Selama ini kita riset kurikulum ngambil orang lain kan gitu kan. Artinya apa? Bahwa pendidikan kita tidak maju karena apa yang kita lakukan. Kan begitu. Harusnya riset akan kembali. Dosen semakin riset menemukan hal yang baru, inilah menjadi kekuatan kita. Untuk memperbaiki kurikulum kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Maka dia akan menggunakan apa yang kita temukan, akan semakin kuat. Selanjutnya, apa yang kita sebut dengan kata kunci kedua, teknologi. Teknologi, kalau menurut saya teknologi adalah produk dari kegiatan riset agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh penggunanya. Jadi teknologi adalah produk. Produk apa? Produk riset itu adalah inovasi sudah. Jadi saya memahami lebih mudah ya, teknologi itu adalah inovasi. Inovasi yang sudah dikonversi menjadi produk untuk bisa digunakan. Sehingga tidak ada teknologi yang kita hasilkan tanpa dimulai dari proses riset. Ya, kadang-kadang kita riset apa, yang kita gunakan apa, berarti teknologi ini bukan dari hasil riset kita. Nah seharusnya hasil riset harus berujung pada bagaimana inovasi, dan inovasi menghasilkan produk yang digunakan oleh masyarakat. Nah oleh karena itu tolak ukur untuk riset bagaimana? Ini kalau lewat Zoom ini memang berputarnya agak jauh gitu kan, jadi ke awan dulu dia ya. Jadi teknologi harus kita pahami sebagai produk teknologi, produk riset. Nah ini menarik karena selama ini yang kita anggap inovasi teknologi lebih berat dari barang-barang yang bersifat fisik. Menghasilkan mesin, menghasilkan makanan. Jadi kalau kita lihat di situ inovasi kita berkembang. Padahal teknologi itu apalagi zaman sekarang bukan fisik. Know how to do itu adalah teknologi yang luar biasa. Ya. Melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Nah ini seperti teman-teman di humaniora, di olahraga, kan olahraga bukan alatnya saja inovasi itu kan. Bagaimana orang supaya bisa lari lebih cepat. Bagaimana gerak supaya lebih efektif, itu kan inovasi itu. Sehingga bagaimana memegang raket. Baru dari situ bentuk raket berikutnya, kan gitu kira-kira Cak Roto ya. Itu adalah inovasi, metodologi itu inovasi, itu teknologi. Geraknya berbeda akan menghasilkan tadi kan efektivitas gerak yang lebih baik. Nah sehingga apa? Di sini harus kita terjemahkan dengan baik bahwa inovasi, saya katakan ada yang bersebut hard innovation, ada soft innovation. Sehingga teman-teman yang bergerak di luar bidang-bidang engineering seharusnya punya inovasi dalam konteks soft innovation tadi.
Dan ini harus dihasilkan dari kegiatan riset. Nah, produk ini, bagaimana menilai kualitas produk inovasi? Maka pertama, ujung dari riset harus menjadi produk. Produk yang bisa, yang dibuktikan bahwa dia berjalan bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan riset tadi. Itu yang disebut dengan invensi. Ya. Kalau publikasi itu hanya informasi bahwa kita menemukan ini. Publikasi kalau dikonversi menjadi produk yang terbukti itu yang disebut dengan invensi. Produk yang baru. Nah, produk yang baru ini kalau diterima masyarakat dan digunakan sebagai produk baru oleh masyarakat, itu yang disebut dengan inovasi. Maka produk-produk teknologi tidak cukup hanya berhenti pengakuan bahwa saya menemukan sesuatu yang baru, kita daftarkan. Selama ini daftar banyak itu, daftar di HKI ya, hak kekayaan intelektual. Nanti pengakuan bahwa kita menemukan karya intelektual. Tapi kalau berhenti di situ, tidak cukup. Seharusnya karya yang kita temukan digunakan oleh masyarakat mendapatkan manfaat kembali ke kita. Nah, itu disebut dengan inovasi. Maka harus dipastikan produk karya-karya invensi kita bisa digunakan oleh user. Itulah inovasi. Nah, untuk itu karya-karya inovasi harus dilindungi. Itu yang disebut dengan HKI. Kenapa harus dilindungi? Supaya ada pengakuan siapa yang memiliki, siapa yang menghasilkannya. Lalu yang kedua, kalau ada pengakuan, maka orang lain tidak menggunakannya tidak pada tempatnya. Dia harus menggunakan sesuai dengan hak-hak dan tujuan dari kekayaan intelektual tadi. Maka inovasi harus dilindungi dengan pelindungan hukum, ada HKI di situ. Lalu selanjutnya tidak berhenti di situ, seharusnya HKI tadi harus mendatangkan kemanfaatan yang terukur, baik bagi penggunanya maupun bagi si penghasilnya. Itu yang disebut dengan valuasi. Mohon maaf. Jadi selanjutnya kegiatan HKI ke depannya tidak semata-mata registrasi paten. Registrasi paten kita, HKI kita banyak sekali. Tapi berhenti di situ. Kalau berhenti ke situ jadi beban buat kita. Ya sama kalau kita punya barang banyak, kekayaan banyak, kita registrasi catatan yang banyak, makin gemeter kita. Kenapa harus kita pelihara ini catatan ini? Tapi nggak ada gunanya, kita catat terus, kita simpan terus. Akan lebih baik kalau dia di-deliver menjadi modal, digerakkan. Kalau digerakkan apa? Kita akan tambah banyak kekayaan kita dan orang mendapat manfaat dari kekayaan kita. HKI pun demikian. Tidak cukup diakui bahwa kita punya 100, punya 1000 karya kekayaan intelektual. Tapi kalau tidak digunakan menjadi beban buat kita. Maka harus bisa digunakan. Agar bisa digunakan itu yang disebut dengan valuasi, harus dinilai. Berapa sih harga untuk menghasilkan produk ini? Sama kalau saya punya lemari, begitu dibikin ada harganya. Berapa materialnya, berapa ongkosnya, ya, berapa kegunaannya, sehingga tahu nilainya sekian. HKI pun sama kira-kira. Kalau sudah punya nilai, baru kita tahu kalau dimanfaatkan seharusnya keuntungannya seperti apa. Nah ini penting buat PTNBH. Keuntungan dua macam, ada yang disebut dengan keuntungan tangible, ada keuntungan intangible. Karena saya dulu lama, 20 tahun lebih ya, bicara tentang inovasi, bagaimana untuk bisa menghiasi inovasi. Karya kampus itu yang langsung menjadi uang kembali, apalagi PTNBH nanti ya, itu bisa 2%, 3% sangat baik gitu. Coba dicek nanti Pak Turhannya, kalau di sini punya misalnya dari 1000 HKI yang dimiliki, berapa yang menghasilkan uang secara cash? Bisa 2% itu luar biasa. Lalu bagaimana dengan yang 98%? Nah seharusnya ini disalurkan kepada masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Sehingga manfaatnya tidak cash langsung ke kita, tapi masyarakat terjadi perubahan, disitulah manfaat besar oleh masyarakat, dan perguruan tinggi yang menghasilkan HKI dapat pengakuan, yang kita sebut dengan social return of investment. Jadi kalau inovasi kita dari riset menghabiskan 1 miliar, kita ajarkan kepada masyarakat, lalu masyarakat menjadi produktif menghasilkan 10 miliar, berarti dia social return of investment 10 kali lipat itu.
Selama ini yang kita hitung yang tangible. Oh, riset harganya 2M. Kita jual harus menghasilkan 4M, 2 kali lipat, kan gitu kan. Bagaimana yang tidak bisa tadi? Kalau tujuannya ke masyarakat kecil, UKM, IKM bagaimana? Nah, dan hal demikian ke depannya kita harapkan begitu, dan oleh karena itu ke depannya setiap kampus, saya yakin kalau PTNBH, BLU punya ya kantor haki. Jadi setiap kampus harus mampu tidak berhenti meregistrasi tapi menghitung nilai setiap haki yang dihasilkan. Sehingga potensi penggunaannya bagaimana? Oh, ini untuk ke dereka, ini untuk dengan industri, oh ini untuk ke masyarakat. Lalu bagaimana kita mensupportnya? Oh, perusahaan kalau ingin membina masyarakat CSR berapa biayanya? Bisa kita hitung dari haki tadi. Kalau haki sekian maka harga CSR-nya 1M gitu. Maka perusahaan akan melihat dengan 1M investasi berapa ekonomi masyarakat yang bisa dibina. Dan ini akan sangat luar biasa. Dan kantor haki kalau kampus besar wajib memiliki. Ya, saya tadi tidak sarankan kampus-kampus itu memiliki karena kantor haki kalau punya ini perlu kos ini kan gitu ya aturannya. Selama ini semua disuruh bikin kantor haki malah jadi biaya itu. Nah, jadi kampus kecil harapannya akan ngikut yang besar atau di klaster ada masing-masing. Jadi kedepannya akan demikian. Yang berikutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kedepannya seharusnya sesuai dengan namanya, pengabdian kepada masyarakat. Selama ini reputasi kampus dihitung dari publikasi. Jadi pengabdian pun keberhasilan dilihat dari publikasi. Jadi kita menunjukkan kita sudah berbakti kepada masyarakat. Seharusnya kan bukan demikian. Namanya pengabdian harusnya apa? Ada implementasi hasil riset yang dihadirkan ke masyarakat. Sehingga program-program pengabdian masyarakat ke depan bukan semata-mata dosen masuk datang ke masyarakat. Di foto, di ini selesai, nggak begitu. Tapi harus ada oleh-oleh yang jelas dari kampus membawa apa ke sana. Oleh-olehnya itu adalah inovasi tadi. Inovasi yang tidak bisa menjadi uang ke industri harus dibawa ke masyarakat. Nanti program akan mensupport kampus untuk kegiatan tadi. Nah, sehingga kata kunci dari pengabdian masyarakat ke depan itu adalah implementasi hasil riset kampus yang disampaikan ke masyarakat. Lalu yang kedua, dengan membawa inovasi tadi, berapa banyak masyarakat yang engage dengan inovasi kampus. Jadi kalau dia membina hanya satu RT, hanya satu UKM, itu manfaatnya lebih kecil. Kita harapkan satu desa yang terengage misalnya. Oh, 2 desa, 3 desa. Tidak peduli secanggih apa inovasinya. Tetapi kemanfaatan apa kepada masyarakat? Oh, dengan membawa ini ada 1000 masyarakat yang terlibat. Ada 3 desa yang terlibat. Itu akan kita nilai ke sana depannya. Ya. Lalu yang ketiga, setelah engagement apa? Tentu, karena masyarakat berbeda, boleh jadi inovasi yang sama, teknologi yang sama. Kalau target masyarakat kita berbeda, tentu perlu pendekatan berbeda, perlu pengukuran yang berbeda. Oleh karena itu setiap inovasi, setiap pengabdian kepada masyarakat, lokus menjadi penting. Jadi lokusnya adalah target masyarakat. Maka dalam pengabdian kepada masyarakat, tujuan utama, tolok ukur utama adalah tempat di mana problem harus diselesaikan. Bukan kampus yang punya inovasi, jadi balik. Masyarakat butuh apa, baru kita carikan kampus mana yang bisa menyelesaikan problem masyarakat. Lalu kampus mana yang harus mendampingi masyarakat. Nah, program pengabdian akan demikian ke depannya. Lalu yang keempat, harus fokus. Jadi pengabdian bukan semata-mata setiap tahun punya program pengabdian, datang besok pulang, tahun depan datang lagi, pulang 3 tahun, datang lagi, masyarakatnya bosan. Kok datang lagi, apa perubahannya Pak? Nah, kita ingin fokus. Boleh jadi problem di masyarakat butuh waktu 3 tahun, 4 tahun untuk menyelesaikannya. Permasalahan apa yang mau diselesaikan? Targetnya apa? Lalu bidang apa yang harus diselesaikan? Oh, kalau urusan-urusannya adalah teknologi, kampus mana yang harus bisa menyelesaikannya? Kalau di bidangnya sosial, kampus mana? Sehingga punya fokus yang harus diselesaikan, bisa jadi setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, sehingga masing-masing kampus kita harapkan punya daerah binaan begitu kan, yang akan diselesaikan kolaborasi dengan kampus lain seperti apa. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan ini harus kolaborasi. Karena tidak ada masalah tunggal di masyarakat. Kan begitu ya? Masyarakat nggak produktif, perlu teknologi, kita kasih mesin, apa selesai masalahnya? Nggak selesai. Mesinnya canggih, masyarakat mau terima. Kita ada, mereka gunakan, kita pulang jadi besi tua dia. Kan begitu?
Karena ada pendekatan lain, pendekatan sosial, bagaimana mengajarkan, bagaimana memaintain. Oh jadi orang teknologi butuh juga orang sosial, butuh orang ekonomi, butuh orang bagaimana untuk menyelesaikan di sana. Maka perlu kolaborasi antara satu kampus dengan kampus yang lain. Lalu tolak ukurnya apa? Nah untuk itu pengabdian kepada masyarakat, tolak ukurnya ada pertama adalah tadi deliverynya. Jadi pengabdian kepada masyarakat tolak ukurnya bukan publikasi. Walaupun bisa menghasilkan publikasi silahkan. Karena apa, ingat, publikasi ilmiah itu adalah novelty. Sesuatu yang baru. Padahal pengabdian kepada masyarakat membawa produk teknologi ke masyarakat. Ya, kalau Anda publikasikan tidak mungkin akan menghasilkan publikasi dengan kualifikasi yang baik. Ya. Kecuali setelah hasil pengabdian kepada masyarakat ada eksplorasi baru, itu menjadi topik untuk riset berikutnya. Riset sosial segala macam, maka akan menjadi temuan baru, itulah menjadi riset. Tapi kalau pengabdian bukan novelty, bukan kita menemukan hal yang baru di masyarakat, tapi kita membawa sesuatu kepada masyarakat. Sehingga tolak ukur Pengmas bukan sekedar publikasi, walaupun publikasi disilakan. Karena sudah terlanjur tahun-tahun sebelumnya ada demikian, tapi nanti ke depannya akan kita rubah sedikit demi sedikit ya. Makanya penting delivery. Produk riset apa yang dibawa ke masyarakat. Lalu level berikutnya kalau sudah delivery, bagaimana masyarakat bisa menerima teknologi yang kita berikan. Karena kadang-kadang kita memberikan sesuatu, kita merasa ini hebat, padahal yang menggunakan kan masyarakat. Jadi kalau yang kita bawa masyarakat tidak menggunakan, bukan salah masyarakat, itu salah kita menurut saya. Kita tidak memahami masyarakat. Tadi kan invensi baik buat kita buktikan berjalan dengan baik. Tapi dia menjadi inovasi kalau masyarakat menggunakan. Selama ini kita bawa, kita merasa hal sudah baik, masyarakat harus selesai, kita salahkan pula mereka nggak mau mengerjakan. Padahal mereka bukan itu yang dibutuhkan. Maka tolak ukur kedua adalah akseptansinya. Bagaimana masyarakat bisa menerima apa yang kita tawarkan. Kalau dia menerima, masyarakat menerima, maka masyarakat baru akan mau menggunakan. Mau melakukan apa yang kita ajarkan. Dan ukuran ketiga yang paling tinggi impact-nya. Setelah masyarakat menggunakan, dibina setahun, 2 tahun, apa perubahan yang terjadi? Nah nanti akan kami formulasikan, akan kita sebut dengan Innovation Index. Sekarang ada indeks ya, publikasi banyak, disitasi, publikasi baru, citasi dan seterusnya. Nah inovasi bagaimana? Kita punya inovasi, banyak masyarakat menggunakan, apa perubahan yang terjadi? Sedang kami formulasikan, saya formulasikan untuk Innovation Index, kita sebut seperti itu. Berapa banyak inovasi bermanfaat. Selanjutnya, nah untuk ini semua, maka apa yang akan kita lakukan? Pertama, tentu kita refleksi. Apa yang sudah kita lakukan selama ini ya? Ini sepintas saja. Kegiatan kita selama ini, di DRTPM atau PPM zaman dulu, ini Pak Turhan tahu persis, teman-teman tahu persis ya, rata-rata dana riset kita itu 1 T kira-kira. Ya, ini data sedang saya kumpulkan, sekarang data entah di mana gitu kan ya. Sedang kita kumpulkan, tarik, alhamdulillah. Ini 4 tahun data relatif clear, sekarang sedang kita tarik data dari 2015 sampai 2015. Nanti kita konversi akan menjadi data kita bersama, untuk merefleksi bagaimana performa masing-masing ya. Jadi data seperti itu turun terus menurun. Dan saat ini kita tinggal 700, fokusnya seperti itu, paling banyak di bidang humaniora, 4 tahun terakhir ini ya, ada kesehatan, ada pangan dan seterusnya. Ini distribusinya ya. Nanti ini saya share ya, bidang pengabdian. Dan selama ini porsi untuk riset itu 95-96%. Pengabdian hanya kurang dari 5%. Padahal tridharma dua-duanya. Ya. Jadi pengabdian itu sangat sedikit yang bisa terlibat dan nilainya sangat kecil. Jadi rata-rata setahun hanya 40-50 M untuk sekian ribu kampus. Sangat kecil. Dan pengabdian juga sulit untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lain. Kalau CSR harus ada bukti dulu. Kan begitu. Kalau riset kan banyak sumber lain. Jadi memang demikian, oleh karena itu wajar kalau masyarakat merasakan keberadaan kampus kurang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kehebatan kampus diukur dari kehebatan menghasilkan publikasi. Kehebatan menghasilkan dosen yang menjadi luar biasa hingga guru besar. Itu iya di satu sisi. Seharusnya setelah itu
dengan kehebatan kampus ini apa kontribusi kepada masyarakat. Itu hanya bisa dengan program pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat sporadik. Dia harus ada terstruktur, jangka panjang sampai ada ukuran-ukuran impaknya. Nah itu akan kita lakukan ke depan. Nah untuk itu ini, produk riset kita sebagian besar publikasi. Ya karena di masa lalu itu ukurannya. Kalau kita lihat ke kanan, produk sangat sedikit dihasilkan oleh kampus. Ya, sehingga menjadi produk digunakan masyarakat memang sangat sedikit. Publikasi luar biasa. Jadi di Indonesia ini alhamdulillah pendekatan selama beberapa tahun terakhir ini, jumlah publikasi di Indonesia sekarang ini the most fastest growing number of publication in the world. Jumlahnya luar biasa itu. Ya, jumlah, kuantitas. Tapi akhir-akhir ini karena itu yang kita kejar timbul masalah. Itu biasanya kalau semakin banyak, pasti disparitas kualitas akan semakin luar biasa. Maka ke depannya bukan kuantitas saja yang kita kejar, tetapi kualitasnya. Bagaimana memperbaiki kualitas reputasi publikasi kita, bukan sekedar banyak. Karena yang banyak ternyata sebagian besar adalah paper-paper setengah matang. Ya, conference, karena kita yang minta, itu diberikan oleh. Mulai tahun depan mungkin Scopus nggak akan memberikan lagi itu conference paper, setelah kita diskusi dengan mereka juga. Sekarang mereka menyalahkan kita. Pak banyak tapi Indonesia kualitasnya jelek, kan Anda menerima dulu. Anda ngajarin kita. Itulah pasar. Harusnya kita harus membangun reputasi kita sendiri. Ya, jangan sekedar orang ngikutin, kita ikut disalahin lagi oleh mereka kan, padahal mereka dulu yang ngajarin kita. Ya. Nah, jadi itu. Lalu apalagi nilainya, citasinya, itu kualitasnya. Jumlah makin banyak tapi citasi justru menurun. Itu artinya apa? Produk yang kita hasilkan semakin kurang berkualitas. Maka kedepannya ini akan kita perbaiki. Kita punya jurnal kita pun mungkin terbanyak di dunia. Saat ini dalam list kami, jurnal di seluruh Indonesia, konon 30.000, tapi yang masuk list kami ada 17.000 jurnal di seluruh Indonesia. Dari mulai prodi punya jurnal, departemen punya jurnal, ini punya jurnal. Untuk menjaga kualitas kita punya sistem akreditasi. Saat ini ada 8.014 kira-kira yang terakreditasi. Berarti masih ada separohnya lagi mau terakreditasi nih. Kok dibilang cukup, seharusnya masih kurang. Tadi saya bilang ada 9 juta mahasiswa, ada 320.000 dosen yang setiap tahun minimal untuk mengisi kinerjanya ya, minimal 1 publikasi. Berarti kan perlu, hitungan saya memang perlu kira-kira 30.000 jurnal. Atau jurnal yang ada offline dinaikkan. Nah ini sedang strategi kita memperbaiki itu semua. Jurnal kita ini jumlahnya terus meningkat. Ya, saat ini ada seperti ini ya. Sekarang itu ada 8.049 yang terakreditasi dengan kualifikasi 1 sampai 4. Yang menariknya jurnal kita yang masuk dalam kuartil internasional terus meningkat. Artinya apa? Kita bisa ke sana. Sehingga ke depannya strategi kita bagaimana meningkatkan kualitas jurnal kita. Nanti Sinta 1, Sinta 2 itu kualifikasi internasional. Sinta 34 kualifikasi domestik, 56 untuk lokal ya. Nah ini yang menarik, ini Nun Sewu, ini UNESA kita potret gitu, Pak Turhan ya. Kondisi saat ini, dan alhamdulillah ini masuk ke PTNBH, berarti challenge lebih dekatnya. Ini kita ambil data yang ada dari Sinta, dari Bima, kita olah ya. Bagaimana posisi UNESA? Data 2019 sampai 22. Tentu data yang ada di kami. Nah sebagai benchmarking saya gunakan 2, UNESA sebagai PTNBH, berarti dengan PTNBH yang lain. Kan kelasnya sudah naik. Ya. Tapi dengan Jawa Timur nanti kita bandingkan dengan PTN-PTN utama di Jawa Timur, seperti apa. Boleh, nuwun sewu Pak Turhan ya, apa kita lewatin aja ini ya? Boleh ya? Boleh. Pertama resource-nya apa? Resource PTN, resource UNESA. Pertama tentu, jantung dan mesin utama perguruan tinggi itu dosen. Sehebat apapun fasilitas tergantung dosennya. Fasilitas tidak ada pun tergantung dosennya. Karena kita mengajarkan, jadi kualifikasi dosen itu menentukan kualitas perguruan tinggi. Ini kalau kita lihat PTNBH, 21 PTNBH, jumlah dosennya. Kalau di catatan saya ini UNESA kurang dari 1.000 ya masih ya? Betul? 970 sekian gitu ya dosennya ya?
Oh, langsung nambah ini habis PTNBH. Tahun ini ya nambahnya kan. Ini sampai tahun kemarin tuh 2002. Ya, betul kan? Berarti luar biasa di PTNBH langsung jreng tambah 10% ya. Udah 10 ribuan, luar biasa. Di mana? Ini UNESA di sini. Jadi dari semua PTNBH sampai dengan 2022 maklumlah PTNBH ini sebelum PTNBH berarti 2002. Ya. Berarti sampai akhir 2022 UNESA memang paling sedikit jumlah dosennya. Di bawahnya hanya UT itu something special, different from the others gitu ya. Ya, UNESA di situ posisi jumlah dosennya. Lalu kualifikasi itu dari mulai guru besar, lektor kepala, lektor, asisten ahli ya. Berarti memang harus dipacu ini ya. Betul Pak ya? Karena guru besarnya masih relatif kurang dibandingkan dengan yang lain ya. Kualifikasi itu. Lalu dari itu semua apa yang dihasilkan? Ya. Kalau Pak Turhan sempat mendengar ini pasti Jogja ya sedikit ya. Ya. Mungkin teman-teman baru ini melihat kalau dibandingkan PTNBH yang lain bagaimana kegiatan riset-risetnya, outputnya. Itu dari mulai sebelah kiri bidang fokus mengikuti RDN yang ada pangan, ada kesehatan dan seterusnya. UNESA memang dalam konteks riset, kegiatan riset masih sedikit. Di situ posisinya. Ya. Dari sini kita mapping, di PTNBH kita sudah bicara. Jadi dengan data kita buat profile, masing-masing punya kekuatan. Kita tahu, oh kalau bicara fokus pangan, leadingnya itu adalah IPB, UGM. Itu kan ya, di timur ada Makassar, ada Unhas, di barat ada Unan. Kalau bicara kesehatan, dari data risetnya itu ada UI, ada UNER yang luar biasa, ada UNPAD misalnya gitu. Kalau kita bicara energi, ITB, ITS gitu misalnya. Sehingga nanti masing-masing kita minta lead gitu. Nah UNESA belum ketemu, tadi baru ada jawabannya. Ya, betul itu belum ada. Memang humaniora itu menjadi problem di kita, karena luas sekali. Humaniora ini kami bagi menjadi 3 sub nantinya. Ya, ada sub pendidikan keguruan, sub yang kedua itu ada ekonomi, bisnis, manajemen. Sub ketiga yang selama ini memang punya kerepotan tidak punya tempat tersendiri, seni, sastra, budaya itu. Nah olahraga nggak tahu masuk di mana itu kan ya. Apakah masuk di situ atau mau khusus olahraga? Nah ini tadi eksplisit saya lihat wah oke, kalau memang UNESA mau lead di olahraga memang belum ada ya. Jadi bagaimana nih riset olahraga? Nanti setelah ini bagaimana membuat strategi itu nanti akan kita arahkan ke situ, membawa kampus-kampus lain bagaimana riset olahraga. Ini lalu profil penelitiannya. Ini lebih detail. Masing-masing kampus tadi ya fokusnya di mana itu yang banyak hijaunya, hijau itu pangan itu kan nomor 1 IPB, kedua UGM itu pangan ya kalau bicara pangan. Lalu merah itu adalah kesehatan, kalau bicara kesehatan itu UGM, ada UI di sini panjang kan, ada UNER itu kan ya. Kalau melihat apa misalnya paling sebelah kanan itu adalah material maju mana yang oranye itu humaniora ya, sosial humaniora itu paling luas. Nah sehingga UNESA di mana adanya? UNESA adanya masih di situ memang ya. Tapi warnanya yang banyak itu adalah oranye di situ. Sosial humaniora wajar karena keguruan tadi. Seni budaya di situ. Nanti kalau kita melihat sini langsung kecil hati, waduh kita kalah semuanya. Tadi saya katakan, kalau saya melihat walaupun kita kecil, kalau kita distinct ya, kita punya niche, oh itu luar biasa. Ibaratnya warung biar di pojok gunung kalau enak orang marani ke sana. Karena nggak ada di tempat lain. Jadi strategi harus begitu. Kalau memang yang lain sudah besar, kita harus mencari di mana yang bisa membuat kita besar, dicari orang. Tadi ketemu olahraga, memang olahraga saya tidak dapat datanya itu, di satu olahraga sangat tidak masuk dalam peta itu. Betul, tadi saya sepakat itu, olahraga itu hanya 2 event yang bisa menyaingi presiden supaya Indonesia Raya berkibar itu hanya olahraga. Kan begitu. Yang lain gak ada itu. Coba riset olahraga, kalau memang begitu nanti Pak Turhan monggo gitu kan, lead, ngajak yang lain apa. Nanti skemanya akan kita berikan seperti apa ke depannya begitu. Kita lanjutkan. Ini dari sisi pendanaan juga sama, kalau jumlah dana juga seperti itu. Kalau kita lihat, kita perhatikan dari semua PTNBH ini sama yang SIK Pak Turhan. Yang di bawah itu. Ya kan itu sama semua itu kan. Ada UNES, ada UM, ada UNY, UNP, UNESA ya. Karena memang selama ini field risetnya agak sulit.
karena humaniora tadi. Ya, kedepannya bagaimanapun harus dicari ini. Jadi kalau pendekatan seperti biasa disebar, nggak ketemu, tolak ukurnya adalah fisik innovation tadi kan. Nah sekarang saya serahkan monggo teman-teman yang ex-IKIP ini, kalau dari data itu ex-IKIP yang relatif di atas itu UPI dengan UNP. UPI Bandung dengan UNP Padang. Ya. UPI itu banyak di kegiatan-kegiatan dengan kependidikan, seni budaya. Kalau Padang itu banyak ke entrepreneur mereka. Entrepreneurnya kuat itu ya. Jadi mungkin bagaimana berembuk nanti bagaimana riset dengan tema-tema tersebut. Nah kalau UNESA mau ke olahraga, yuk kita rumuskan riset olahraga seperti apa. Ini untuk TKT-nya, TKT kita memang rata-rata masih 6 ke bawah. Ya. Nah kalau kita rumuskan begini, ini yang menariknya. Kita bicara hilirisasi, kita bicara kerjasama dengan industri, kampus menghasilkan produk. Tapi kalau kita petakan, ya 75% riset yang ada di kampus kita TKT 1-3. Walaupun ada skema riset selanjutnya, tapi kalau kita bedah di dalamnya masih TKT di bawah 4 itu. Ya. Lalu yang riset terapan pun pengembangan itu masih TKT di bawah 6 yang banyak. Jadi yang menariknya yang TKT di 7-9 hanya 1,1%. Ini data yang ada. Data yang seperti itu. Artinya apa? Kita bicara hilirisasi industri belum banyak siap riset dari kampus. Harus ada cara lain menggunakan riset kampus. Walaupun ada skema itu ya, ada skema kederekaan dan sebagainya. Sekarang kederekaan pun sudah nyebrang, ada yang ke pengabdian gitu kan. Betul kan ya? Jadi harus demikian. Lalu pengabdian profit lainnya mengembirakan. Pengabdian karena jumlahnya kecil, rupanya UNESA ini pandai mengabdi. Jadi kalau pengabdian UNESA paling tinggi itu. Paling atas ya. Ya. UNESA paling atas itu. Untuk pengabdian. Walaupun tadi kan pengabdian selama ini recehan kan. Gitu ya. 25 juta ini datang selesai gitu kan ya. Nah ke depan akan kita rubah ini. Nah ini ya. Selanjutnya publikasi. Ini menjadi ukuran selama ini. Ini data sampai 2021 yang dihasilkan 2021. Ini adanya di Scopus, tapi mulai tahun ini semua data ada di Sinta, lewat Sinta. Jadi bukan ke Scopus lagi, kita tarik ke situ, kita akan mengukur. Dan kita akan beri tempat yang lebih baik untuk jurnal-jurnal lokal kita. Dan kita akan bina mereka, jadi kalau kita nggak bagus jangan beli di warung orang. Warung kita nggak bagus-bagus nanti. Kan begitu, warung kita yang kita perbaiki, supaya bisa bersaing dengan warung orang, kan begitu harusnya. Kalau warung kita nggak bagus, kita beli tempat orang, warung kita hilang nanti. Warung orang tambah gede. Jadi ke depannya iya kita sudah belajar, besoknya kita gunakan warung kita supaya standarnya sama dengan warung orang. Nanti kita beli harga yang sama. Podo kopi ini kayak kalau saya ketemu kayak ini 5.000 kan kopi ini podo. Lo lah ngono ya? Ya kan? Lah ngapain beli kopi 50.000 kalau bisa 5.000? Oh warung kita lebih bagus jadilah 20.000, 30.000. Lah kan harusnya kualitas yang sama di sana 50.000 sini 20.000 harusnya kita beli yang ini dong. Kan begitu. Harus kita beli harga yang lebih baik. Ini publikasi UNESA di situ masih adanya. Sampai 2021. Ini yang 2022 ya. Berarti 2022 ini dari Sinta. Yang sebelah kiri itu adalah yang terdaftar di Scopus dan seterusnya. Ya. UNESA adanya sedikit lebih naik ya. Jadi UNESA sudah di atas USU dengan di atas Jogja, UNY. Ya. Lalu kualitasnya bagaimana sitasinya? Ya, tadi adalah jumlahnya, sitasinya. Sitasinya lebih tinggi lagi. Jadi relatif, tidak absolut ya, relatif. Walaupun jumlah sedikit, sejauh ini kualitasnya lebih baik sebetulnya. Gitu kan ya. Berarti ke depannya bagaimana menjaga kualitas. Kualitas dua hal. Bisa jadi memang karya tulisnya baik. Yang kedua tema yang ditulisnya. Karena kalau tema tadi kan unik, orang akan melihat itu. Jadi jangan takut sesuatu yang simple. Simple buat kita boleh jadi istimewa buat orang lain. Ya. Riset saya itu simple semuanya. Cak Roto tahu tuh. Riset simple semuanya. Tapi kita coba tembus Q1 bisa gitu.
karena unik. Begitu kan ya, uniqueness itu penting. Nah selanjutnya yang menarik juga ini haki. Ternyata haki tadi riset tidak menang, publikasi tidak banyak. Kalau kita lihat haki, UNESA di papan sini, papan atas sini. Ya, haki umumnya, haki di kita itu 75% mungkin itu adalah hak cipta. Lalu 25 hampir itu adalah paten sederhana. Jadi yang punya paten itu tidak banyak di negeri ini. Tapi UNESA kalau lihat dari ini kualitasnya paten pun banyak di situ. Jadi yang biru tua itu paten. Ya. Jadi jumlahnya banyak, kualitas sebetulnya juga cukup baik. Ya. Artinya apa? Dua kemungkinan tadi. Memang karyanya bagus, ya dihasilkan dengan baik. Yang kedua, baik dan dia unik mungkin. Yang orang lain nggak punya. Nah sehingga posisi ini menjadi penting. Ternyata bisa menghasilkan paten tadi kan. Ini UNESA untuk risetnya ya. Ini yang didanai kebanyakan tadi kan umumnya sampai dengan tadi warna oranye yang banyak itu ya. Nah ini kalau di Jawa Timur. Pembandingnya adalah UNER, ITS, UB, UM, UNED ya. UNESA di situ ya. Publikasi jumlahnya sekian. Berarti sekelas dengan Jember kira-kira untuk publikasi ya. Ini Scopus Index apa, jumlah haki dan seterusnya ya. Nanti ini saya share ke Pak Turhan untuk materi yang bisa saya share ya. Ya, baik. Ini jumlah-jumlahnya, jadi selama ini berapa judul penelitian, berapa judul pengabdian. Nah terakhir ini yang mau saya diskusikan bagaimana program-program ke depan. Ya. Pertama transformasi. Jadi kegiatan untuk skema ke depannya, skema belum bisa berubah. Jadi skema seperti tahun sebelumnya. Karena memang sudah ditetapkan sebelumnya. Saya masuk di akhir tahun 2022. Agustus ya. Begitu saya masuk problem utama data memang. Makanya saya bagaimana data harus kita cari. Lalu sistem stuck kemarin. Siplitamas hilang. Ya. Lalu Bima belum jalan. Maka Bima kita buat dari baru itu dari bulan Oktober. Jadi alhamdulillah 4 bulan selesai ya. Selesai dari ujung kemarin tuh. Jadi yang back end dulu. Karena yang riset 2020 harus lapor ini. Warungnya udah tutup. Kuncinya nggak ada. Bingung gitu kita perbaiki dulu. Berarti yang lain lapor alhamdulillah nggak ada masalah ya 2022. Baru berikutnya front end-nya. Daftar untuk buka warung berikutnya. Alhamdulillah selesai bulan Januari kemarin. Nah, kita buka lah Februari kita trial. Nggak ada masalah. Saya nggak mau warung belum siap sudah panggil pembeli datang rupanya masalah. Nggak mau gitu kan. Maka saya minta waktu sebulan lagi. Kemarin alhamdulillah kita uji coba. Kita train ya. Semua kita train. Alhamdulillah warung sudah buka. Dan sekarang middle end-nya di tengahnya sedang kita sambungkan. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan berjalan dengan baik. Lalu kegiatan banyak berubah dalam arti alignment-nya, memanage programnya. Ya, harus kolaborasi, lalu bagaimana menyebarkan ya. Kenapa? Karena kita berangkat dari sini. Perguruan tinggi yang dibawa kami ini data-data terbaru di Sinta, ya. Jadi jumlah perguruan tinggi di Dikbudristek ada 3084 yang di Sinta. Berarti Sinta dari Dikti, tapi di Dikti kita ngambil ya. Lalu yang di tempat kami di Dikti itu 2157. 76 negeri, sisanya swasta. Kualifikasinya itu 21 PTNBH, 30 BLU, 2081 PTS. Yang menariknya ini, 81 akreditasi masih ada 638 yang belum terakreditasi. Artinya apa? Perguruan tinggi yang banyak ini begitu berbeda kelasnya. Jadi kalau kita buat kompetisi terbuka, pasti yang di atas akan semakin hebat. Yang di bawah semakin tertinggal. Tapi nggak mau ketinggalan, kalau dibilang ketinggalan dia juga ingin dapat jatah, kan begitu. Jadi serba salah. Kan begitu. Nah sehingga apa? Maka pendekatan ke depan, klasterisasi itu maknanya bukan juara-juaraan. Maka di klasterisasi tidak saya umumkan ranking. Yang adalah kualifikasi yang berbeda, kelompok yang berbeda. Nah sehingga skema-skema ke depan ada 4 bentuk itu. Ada skema yang bersifat enabling, afirmasi. Jadi mereka yang selama ini memang tidak bisa bersaing, kita ajari dulu. Kita beri kesempatan dulu. Tentu porsinya sedikit. Namanya orang nyoba kan gak boleh gede-gede. Kalau gede-gede nanti malah mubazir kan gitu kira-kira. Kita beri coba dulu. Ada skema afirmasi.
Maka afirmasi itu kepada mereka yang belum mampu bersaing, yang belum pernah memulai. Karena untuk orang bisa bersaing, bisa bertanding, dia kan harus punya pengalaman dulu, sudah pernah latihan, sudah bisa mengukur saya kelas di mana gitu kan. Tapi kalau dia sekalipun belum pernah, nggak mungkin kita harus masukkan dalam persaingan. Lalu yang kedua, penugasan. Kita lihat selama ini orang pokoknya riset saja terserah apa temanya, yang penting banyak. Nah boleh jadi kita harapkan punya kekuatan. Makanya tadi saya dengar, oke, kalau memang olahraga mau di-lead oleh UNESA, monggo rumuskan apa riset olahraga. Ya, perlu seperti apa, nanti akan kita buat porsi untuk olahraga. Tentu bukan UNESA sendirian ya, dengan kampus lain yang kira-kira kompatibel. Siapa yang di level mandiri, siapa yang di level tengah, lalu di daerah siapa, di Indonesia Timur siapa, tengah siapa, ini siapa, kita rumuskan nanti. Riset olahraga dan seni tadi. Ya, kalau memang mau positioning di situ, mari. Lalu yang ketiga, kompetitif. Kompetisi pun berdasarkan klaster tadi. Ada kompetisi kelas-kelas atas, gitu kan ya. Tentu dengan kapasitas yang ada. Kalau UNESA masuk PTNBH, masuk utama, ya kompetisi di situ. Yang bisa dilakukan di situ. Ya, maka kelas permainan harus kelas permainan di situ. Jangan yang kecil-kecil kan gitu. Yang di bawah jangan kompetisi ikut yang macam-macam yang di atas, belum waktunya gitu. Belum bisa. Kalaupun masuk lapangan kok ngisi-ngisi kan gitu kira-kira. Kan gitu kan ya. Ya sudah lapangan yang di sini dulu. Itu kompetisinya ada batasan-batasannya. Oh, Anda boleh kompetisi di sini, Anda nggak boleh di sini. Dan itu semuanya objektif dari data yang ada. Ini track record Anda, ini hasil Anda, maka sepantasnya Anda bermain di wilayah ini dulu, kira-kira begitu. Yang keempat, kolaboratif. Jadi kalau resource terbatas, tadi harus sinergi. Kolaborasi itu kerja bareng. Ya, kerja itu bukan bagi-bagi jatah bareng. Jadi tentukan dulu ini mau dikerjakan, baru bagi tugas sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan dibalik, pokoknya saya dapat dulu, nanti rame-rame nggak ketemu. Yang ini mau masak lodeh, yang itu mau rawon, yang itu mau sego kuning, tiba-tiba mau disatukan piring, nggak bisa begitu. Tentukan dulu, oh ini mau masak lodeh, siapa yang harus beli barangnya, siapa yang harus di dapur, siapa yang harus itu, lodehnya sama-sama dulu, kan gitu kira-kira. Nah itu kolaboratif. Kolaboratif ada yang sifatnya antar perguruan tinggi, ada kolaboratif untuk kewilayahan, oh wilayah ini problemnya apa sih? Ada kampus apa saja, maka tema apa akan kita angkat di situ. Nanti skema ngikutin yang ada, oh ini riset dasar, ini riset rapat, ini riset apa. Tapi dalam konteks itu. Ada kolaborasi yang sifatnya yang saya sebut, pertama adalah focus of innovation. Jadi ada inovasi yang mau dituju, keahlian apa yang dibutuhkan. Yuk rame-rame buat. Yang kedua ada focus of excellence. Jadi bidang. Kalau bidang pangan, apa saja yang mau diangkat? Siapa kampusnya? Nah, kalau dia mau ketemu olahraga, itu focus of excellence untuk olahraga. Kira-kira inovasi apa yang dibutuhkan? Riset apa yang dibutuhkan? Lalu track recordnya siapa sudah melakukan apa? Ya, Cak Hasan lakukan apa? Cak Roto lakukan apa? Cak itu lakukan apa? Kan kampus di sana lakukan apa? Oh, maka riset olahraga harus seperti ini nih. Riset dasar apa dan seterusnya. Itu center apa? Focus of excellence. Punya fokus yang sama, kita berkolaborasi. Ada fokus wilayah. LLDikti 7, wow sudah sangat besar. Bagaimana wilayahnya? LLDikti yang lainnya bagaimana? Nah oleh karena itu, maka bentuknya pertama seperti ini. Harus ada transformasi kita. Ya. Pertama klasterisasi tentu. Kita buat, masih berjalan klasterisasi ini. Kemarin sudah diumumkan tanggal 8 Maret kemarin ya. Jadi klasterisasi itu insya Allah itu faktual. Ya, jadi tidak akan lagi begini. Jadi data-datanya memang data-data sesuai dengan fakta yang ada, lalu resource yang ada, kita akan menjadi sekian tadi kan ya. Lalu dari sini saat ini kami sedang membuat yang kita sebut dengan e-katalog. Jadi kegiatan-kegiatan di masing-masing kampus yang selama ini berserak, kita buatkan katalog. Oh kalau UNESA itu riset apa, siapa, kapan melakukan, apa hasilnya. Atau kalau dibalik, kalau bidang ini siapa saja yang melakukan, di mana. Itu kita susun begitu. Tahun ini kita mulai dari satu bidang ya, nanti olahraga bisa dipetakan begitu nanti. Olahraga itu riset apa saja sih, siapa yang melakukan di mana. Sehingga kita tahu profil kampus-kampus kita. Kalau mencari teman,
tinggal cari di situ. Oh saya mau riset ini, perlu bidang ini. Kita klik siapa sih yang pernah melakukan itu di kampus mana, sejauh mana dia risetnya. Sehingga kita punya profil itu. Dari situlah nanti kita membuat program ke depan, kita susun. Riset ini, siapa yang terlibat, bagaimana bagi tugasnya, skema apa yang diperlukan. Oh di RTPM punya ini, nggak punya, yuk kita ke LPDP, yuk kita ke BRIN, yuk kita kemana. Jadi kampus ini punya partitur gitu. Pemusiknya kalau nggak cukup kita bisa undang pemusik lain kan gitu kira-kira. Tapi part itu kita yang punya. Nggak semua harus kita lakukan. Kira-kira begitu. Nah oleh karena itu yang kita bangun sistem informasi terpadu. Insya Allah ini akan mulai tahun ini, sudah mulai ya. Sekarang kalau dilihat Bima, Sinta sudah terhubung, PD Dikti. Tahun ini kita sambung ke sister. Jadi sister nggak perlu ngentri lagi apa produk-produk itu masuk ke situ. Kita sambung ke PAK nanti. Makanya penilaian di sister apa di Sinta itu sama dengan di PAK konsepnya sekarang. Jadi bukan banyak-banyakan tapi ada nilai-nilai PAK yang ada di situ. Sehingga nggak perlu 2 kali ngisi. Nah berikutnya apa? Maka sistemnya harus dibangun dari bawah partisipatif. Makanya kita libatkan kan ya Sinta dengan Bima itu ada operator kampus. Ada operator LL Dikti. Ada operator di RTPM. Dan mengisi dari mulai kampus itu. Termasuk Bima, jadi proposal yang masuk bisa dipanen di sini. Jadi apa saja proposal yang masuk dari UNESA, itu LPPM bisa mengambil itu. Nanti direview, hasil reviewnya bagaimana, LPPM bisa mengambil itu. Salahnya di mana, kurangnya di mana akan kembali ke LPPM. Kita punya bank itu semua. Demikian seterusnya. Nah, sistem informasi harus dibangun dari mulai kampus, sifatnya adalah partisipatif, sinkronus. Jadi sekarang Sinta, Bima itu real time. Jadi dimasukkan kapan saja, tidak perlu ritual bulanan. Oh bulan ini harus ngisi deadline sekian, nggak perlu begitu. Jadi anytime bisa diisi. Tapi kita hitungnya tahunan, skor tahunan ya, dihitung sama saja. Kedepannya pun proposal penelitian bayangan saya seperti itu. Jadi tidak perlu harus ada deadline-nya. Isi saja seleksi yang ada deadline karena anggarannya tahunan. Tapi proposal silakan dimasukkan, bisa disimpan di masing-masing LPPM-nya, kira-kira demikian. Itu bisa dilakukan apabila dari mulai kampus sinkron sistemnya. Maka sistem informasi dari mulai LPPM, harapkan nanti di dalam kampus kan akan mengatur di dalamnya, sampai dari dosen ke prodi terkait dengan sister, terkait dengan apa namanya dupak, terkait dengan redundansi dan lain sebagainya. Nah dari situ, selama ini mungkin Bapak sekalian lebih tahu, Bapak Ibu sekalian ya, di Dikti, terutama di DRTP itu banyak sistem yang berkembang gitu ya. Ada Sinta, ada Bima, ada Garuda, ada Rama, kemana Sinutamas, ada Anjani dan sebagainya macam. Dan ternyata saya lihat tidak semuanya terkoneksi satu sama lain. Sehingga kita hanya repot setiap tahun harus ngisi sini, ngisi sana. Padahal datanya sama. Ya, maka sekarang dibalik, kalau data yang sama ya sekali aja ngentri, salurkannya ke tempat yang berbeda. Jangan dibalik, warungnya beda-beda, data yang sama harus datang di semua warung. Ya. Ada yang ketinggalan, datanya nggak sama, begitu dihubungkan barang yang sama, informasinya nggak nyambung. Maka ke depan tidak demikian. Maka ke depan akan kita sederhanakan seperti ini. Jadi semua ini kita punya yang kita sebut dengan Sinta. Kalau dulu awalnya Sinta itu adalah indeksasi publikasi, sekarang Sinta akan menjadi matriks performa perguruan tinggi. Terutama di bidang riset dan pengambilan kepada masyarakat. Performanya bisa performa individu, autornya, bisa performa institusinya. Itu tunggal. Ya. Lalu dari Sinta kita punya Bima. Bima itu semua aktivitas bisnis proses RTPM ada di Bima. Dari mulai pengumuman. Jadi kalau di tempat saya nggak usah repot-repot. Apakah undangan itu asli atau tidak, ceknya di Bima. Sekarang beredar di mana-mana tuh. Kalau nggak ada di Bima berarti jangan diikuti. Ya kan, undangan nggak ada di Bima jangan diikuti. Informasi nggak ada di Bima, kita nggak jamin keasliannya, kebenarannya. Jadi semua akan ada di Bima. Dan Bima bisa diakses dari kampus kapan saja. Informasi pada level kampus bisa dipanen kapan saja. Jadi Anda tidak perlu meminta data ke kami. Jadi kalau data kampus, top over di kampus silakan dipanen di kampus. Tapi tentu nggak bisa lihat warung sebelah gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Jadi semua proses itu dari mulai pengumuman, proposal, review, apa kewajibannya, bagaimana penganggarannya, dan sudah ada di Bima semuanya. Sampai hasilnya. Hasil Bima, kewajibannya apa akan masuk kembali ke Sinta, otomatis.
Jadi kalau Anda wajib publikasi, benar nggak publikasi? Kalau keluar kita tracing Anda akan masuk ke Sinta. Nggak perlu ngisi lagi Sintanya. Kira-kira begitu. Jadi kalau nggak ada, berarti kewajiban Anda belum dipenuhi. Itu valid, tidak perlu kita minta, yuk masukin, nggak perlu. Tapi kita sudah cari langsung ke sumbernya. Lalu berikutnya, jurnal sudah ada sendiri, kita sedang bangun e-katalog. Informasi tentang riset tadi, seluruh Indonesia, seluruh kampus Indonesia. Dan ini setelah itu, ini semua datanya terintegrasi, lalu sinkron, real time. Nah sekarang juga kita kaitkan dengan data yang lain. Dengan PDDikti sudah sinkron. Jadi PDDikti itu sumber data resource-nya. Dosennya, mahasiswanya, prodinya di situ. Jadi kalau ada perubahan data itu, jangan ke Sinta. Sinta memang sengaja didesain tidak bisa merubah ID kita. Jadi supaya tidak terulang masa lalu. Oh salah kita isi lagi. Begitu dipetuk case beda datanya. Beda koma, beda titik. Yang salah mana? Oh Sinta, yang salah Bima. Nggak bisa begitu. Karena data PDDikti itu data kita. Jadi kalau ada yang tanya, kok saya nggak bisa masuk Sinta, NIDN saya nggak dikenali. Berarti bukan Sinta yang salah. PDDikti lah yang akan harus perbaiki. Kalau PDDikti baik, pasti kita ambil. Kemarin ini repot, ini 2 bulan kita sinkronis. Nggak ada, sekarang hampir 95% data PDDikti pun ikut clear. Ada 1-2 ya, masih NIDN ganda lah, NIM mahasiswa itu kan unik. Dan masing-masing kampus punya pola sendiri. Nanti ke depannya harus kita seragamkan itu. Tapi sudah bisa dikenal oleh PDDikti. Jadi sekali lagi, kalau data kita tidak ada di PDDikti, tidak akan bisa masuk ke Sinta. Ya, kalau data kita di PDDikti berubah, di Sinta akan mengenali apa yang tervalidasi di PDDikti. Untuk memperbaiki, PDDikti harus diperbaiki, bukan Sintanya. Demikian pula Bima. Yang lain juga demikian, dengan sister akan kita kaitkan, dengan PAK akan kita kaitkan. Ya, tentu ini bukan otoritas kita lebih atas, tapi kita sudah komunikasikan. Dan saya juga sudah bicara ketemu dengan Ban PT, dengan Pak Ari, dengan Pak Miki. Jadi ke depannya Ban PT itu nggak perlu pakai borang-borang seperti itu. Kan ngisinya repot, periksanya repot, asli enggaknya juga kita nggak tahu semua. Nanti dengan ini tinggal ditarik semuanya. Dan kita akan ke arah situ mudah-mudahan nanti. Nah sehingga proses penelitian, untuk penelitian berdasarkan klasterisasi. Ada 3 makna klasterisasi. Yang pertama tadi klasterisasi berdasarkan performa. Jadi ada mandiri, ada utama, ada madya, ada pratama, ada prakualifikasi atau binaan. Masing-masing punya role play masing-masing berbeda. Yang kedua, klasterisasi dalam konteks tadi kan, focus of excellence tadi. Kalau bidang pangan, kelompok pangan siapa saja ini? Ya, bukan berarti nggak boleh yang lain, tapi itu menjadi fokus utamanya. Jangan sampai siapa orang semuanya serba bisa, semua dilakukan, padahal berarti bukan dia ahli, tapi bisa macam-macam, itu bukan berarti dia ahli sesuatu kan gitu. Harusnya punya fokus. Maka nanti termasuk UNESA mau di mana ini? Center of Focus of Excellence-nya. Lalu yang ketiga, klaster yang bersifat kewilayahan. Kewilayahan apa? Basis kita PDDikti, apa LLDikti. Jadi Jawa Timur, nanti kampus-kampus Jawa Timur apa mengangkat isu-isu Jawa Timur yang perlu diselesaikan. Apa yang harus dilakukan. Saya pikir kalau di Jawa nggak terlalu masalah. Ini buat teman-teman kita di daerah. Karena selama ini di daerah sulit bersaing. Karena ukurannya berbeda dengan kita. Kalau sulit bersaing, kita minta masing-masing daerah kumpul bareng-bareng apa yang akan menjadi core untuk diangkat. Ya, LLDikti yang jauh-jauh, misalnya LLDikti 12 di Maluku, LLDikti 15 di NTT, LLDikti 13 di Papua, LLDikti 12, Papua itu berapa? 14 ya? 13 yang baru di Aceh dan seterusnya. Apa yang mau diangkat di situ? Lalu ada kampus level apa saja? Sehingga skema apa yang bisa masuk mereka? Yuk dikerumuskan sama-sama, kira-kira demikian. Dan nanti kira-kira seperti ini. Antar klaster, tema apa yang dilakukan, buatlah roadmap riset tadi. Ini kita sudah sampaikan PTNBH, kita minta lead. Gitu kan ya. Sudah saya diskusi ya Pak Turhan kan ya. Nanti pangan siapa-siapa jagoannya, nanti bawa kampus di bawahnya, dengan katalog riset akan dapat data dari kita. Buatlah skema riset. Oh bidang ini
Nah seperti ini kira-kira. Eh, ini lama ini. Nah, kalau berubah sih. Ya, misalnya begini. Dari sini nanti masing-masing punya bidang. Olahraga belum masuk ini karena masih humaniora semuanya gitu ya. Ya, dimasukkan misalnya bidang pangan PTNBH jagoannya siapa? Ini berbasis reputasi memang. Bukan mau kita ya, tapi memang track recordnya ada. Siapa saja, di utama apa saja, ini apa saja. Nanti dirumuskan riset apa? Siapa sudah pernah melakukan riset apa di mana gitu. Yang kosongnya di mana? Baru ini akan kita rumuskan, oh skema riset dasar dari TPM bisa masuk di mana. Kalau nggak bisa sama-sama kita datangin LPDP. Karena LPDP bisa mengasih uang ke kampus. Kalau riset nggak bisa ke kita, bisa ke BRIN. Kita datangi sama-sama. Oh skema BRIN bisa masuk di mana, LPDP di mana. Membuat skema yang sama. Nah, nanti silakan UNESA mau di mana masuknya ini ya. Tentu di humaniora kalau mau olahraga belum ada tuh masih kosong tuh sub bidang itu. Nah termasuk dari sini saya sedang ini. Katalog tadi sedang mengurai-urai. Bagaimana pembagian tadi fokus. Karena kita berubah-ubah terus ini. Ada baginya tadi kan klasikal gitu kan, ada baginya dengan kontemporer, ada pangan, energi dan seterusnya. Bagaimana supaya ini menjadi trajektori riset yang konsisten. Ya. Termasuk seperti ini misalnya ya. Nah ini sedang saya mulai yang gampang karena datanya paling banyak. Dan kebetulan saya bisa in touch langsung di sini pangan misalnya. Tadi kan yang besar tadi ada kelompok pangan. Pangan kita kelompokkan lagi. Kalau kita dalam lagi begini nih. Oh bagaimana proses pangan itu dari mulai hilir sampai hulu. Lalu riset apa aja harus dilakukan. Dan kedepannya trackingnya begitu. Jadi riset harus punya keyword, punya tracking sehingga bisa kita lacak, bisa kita bangun secara sistematis. Mau olahraga, silakan. Olahraga itu sub bidangnya apa saja sih? Apakah per cabang kah? Olahraga yang tahu kan ya? Apakah per sequence kah? Dan seterusnya. Nah sehingga pengabdian pada masyarakat tadi sudah saya singgung, kita lewati saja. Nanti yang menarik jurnal. Jurnal ini yang menjadi isu penting adalah peningkatan kualitas dan reputasi. Jadi kita berharap ke depannya warung-warung jurnal kita itu akan meningkat kualitasnya. Karena publikasi itu adalah asset of knowledge. Kita mengeksplor, kita lihat dapur kita, rumah kita umumkan. Kita tahu masalah kita umumkan, kan begitu kan ya? Itu kan berarti knowledge kita umumkan ke orang lain. Mereka nggak perlu datang ke rumah kita, mereka tahu informasi kita. Maka seharusnya asset of knowledge ini disimpan di bank of knowledge yang bereputasi. Karena selama ini kita lihat bank of knowledge kita nggak ada, kita titipkan ke orang lain tuh, jurnalnya. Jadi mereka dengan mudah tuh tahu nih apa yang kita kerjakan dan nitipnya pun kita harus bayar. Begitu kita mau minta lagi kita harus bayar lagi. Padahal kita yang riset di rumah kita yang paling tahu, mereka kita kasih tahu, kenapa kok semuanya kita yang repot. Sekarang mereka berubah, oh jurnal ini jelek, gak boleh begini, kita harus ikuti lagi. Bener gak gitu? Nah harus kita rubah mindsetnya. Maka kalau warung kita nggak diakui orang lain, yuk kita bangun warung kita supaya diakui orang lain. Supaya warung kita diakui, maka isinya harus bagus. Warungnya bagus, orang masuk nyicipi gak enak, gak datang lagi besok. Sudah enak, besoknya ternyata barang gak tersedia. Oh, sudah basi masih dijual, gak enak lagi, gak datang lagi. Nah sehingga strateginya jurnal akan kita perbaiki. Yang banyak tadi reputasi akan kita perbaiki. Kalau jurnalnya bagus, maka barang yang masuk pun harusnya bagus. Kalau barang yang masuk bagus akan kita hargai. Kalau warung kita bukan kita memberi harga, orang yang akan menghargai. Kita hargai dan mudah-mudahan ini akan membangkitkan reputasi jurnal kita. Dan mohon kerjasamanya. Jadi nanti jangan kaget ada jurnal yang enggak ini akan kita coret-coret, kita turunkan peringkatnya nanti. Ya, itu jurnal seperti itu. Nah berikutnya ini klasterisasi mungkin sudah dilihat ya. Jadi klasterisasi dasarnya itu ada akreditasi dan seterusnya. Ini mungkin nanti bisa dilihat di sumbernya. Ini parameternya. Jadi kalau ada yang tanya apa dasar klasterisasi? Ini ada 66 parameter. Ya. Dari mulai kelembagaan, jadi kampus besar, ada kampus kecil kita perhitungkan akreditasinya apa, kualifikasi dosennya seperti apa, produk risetnya apa. Dari sinilah keluar klaster tadi ya.
Dan ini hasil yang terakhir yang diumumkan itu, ada 40 klaster mandiri, 40-nya bukan asal dipotong 40, itu statistik. Jadi kita ambil 5%, ini setiap tahun akan berubah. Kalau semakin baik yang di bawah, ya akan naik ke atas, maka tadi persentilnya akan tetap, maka jumlah kampusnya akan semakin selektif di situ. Bima, proses seperti ini, ya harapan saya teman-teman sudah membaca, sudah mengikuti, dan hari ini mungkin kalau ada yang perlu tanyakan nanti kita diskusi saja lebih detail ya. Kalau teknisnya bisa dilihat di web, ya. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya lewat admin operatornya. Itu saya jamin kalau nggak dijawab lapor ke saya Pak Turhan nanti ya. Itu dijamin tengah malam pun akan dijawab itu. Ada yang mencoba nggak itu? Tengah malam pun dijawab ya itu kan. Ada jawabannya nanti ya. Skema-skema, nah Bima sekarang mudah sekali. Jadi cukup memasukkan NIDN kita, maka akan keluar data kita, akan sinkron skema apa yang bisa kita ikuti. Itu tidak perlu kita isi. Kalau nggak bisa masuk, berarti NIDN kita di Pendikbud yang bermasalah. Laporkan, akan kita perbaiki itu. Termasuk siapa yang terlibat di dalamnya dimasukkan. Jadi hanya NIDN, NIDK saja dimasukkan, akan keluar seperti ini. Oh kita jabatan kita apa, track record kita seperti apa, ya sedang melakukan riset apa, sehingga keluar di bawahnya itu, ini yang bisa kita ikuti tahun ini. Jadi nggak perlu mencari yang mana-mana. Begitu masuk masing-masing skema akan dituntun di situ. Skema-skemanya ini tidak berubah, skema tidak berubah, tapi tadi kan siapa bisa mendapatkan apa yang tertuang di Bima, itu yang kita rubah. Ini, nah ini contohnya, dari skema-skema yang ada penyesuaian. Jadi titik beratnya tahun ini, pertama itu adalah semaksimal mungkin kita harapkan kolaborasi. Jadi kalau ada kolaborasi, itu akan menjadi nilai tambah. Lalu yang kedua, sistem reviewnya, yang akan mereview itu semaksimal mungkin memang akan review dengan bidang yang sama. Jadi masing-masing review kita minta dia memilih 3 maksimal. Apa yang paling utama, kan ilmu nggak bisa dibagi seperti kue ya. Misalnya saya agricultural engineering, human factors engineering, maka saya bisa ke teknik mesin, ya, bisa ke teknik pertanian, bisa ke industri misalnya gitu. Maksimal 3, mana yang prioritas. Jadi dia akan mereview bidang yang seperti itu. Dan itu semuanya ada di Bima. Lalu juga yang ketiga, kata kuncinya distribusi. Jadi kita tidak bisa membagi nominal sesama merata, tapi kesempatan yang kita bagi. Sehingga orang dengan kualifikasi yang berbeda bisa mendapatkan kesempatan sesuai dengan kualifikasinya. Maka tadi, mana yang boleh buat mandiri, mana boleh buat utama, bahkan utama nggak boleh tuh main di kelas-kelas yang masih pemula. Ya, jadi kayak PTNBA nggak boleh lah riset yang masih belajar riset, ya pakai dana sendirilah gitu kira-kira. Tadi alhamdulillah diberikan rektornya ya. Sehingga riset pendahuluan dosen muda itu akan kita berikan kepada kampus yang memang dosennya nggak pernah meneliti. Kan gitu, mencari nggak ada yang mau ngasih uang, kampusnya belum punya uang, maka kita sediakan buat mereka itu. Yang gede-gede nggak usah ikut-ikutan lagi di situ, gitu kan? Silakan digunakan dana sendiri. Sebaliknya kalau kolaborasi nggak boleh yang masih muda-muda itu. Uang belajar aja enggak, kok mau main bareng, nanti kan ngerepotin. Ya kan, kalau tim kan kesebelasan harus bisa main bola semua itu. Tiba-tiba ada yang mau ngikut nggak bisa main bola, kan ngerepotin tim itu. Kan gitu, kira-kira gitu analoginya. Maka nggak boleh dia masuk ke situ. Demikian pula kerjasama internasional. Ini harus mereka yang memang punya track record, paling tidak tahu bagaimana internasional. Jadi nggak serta-merta saya membawa teman, yuk kerjasama. Boro-boro kerjasama, kita diajak aja berasa kemana kita nggak tahu gitu kan. Nah itu yang kita learn sekarang. Skema internasional ada, kita punya skema dengan Eropa, skema dengan Australia, skema dengan ASEAN, skema dengan Asia Raya gitu kan ya. Itu akan kita sesuaikan dengan track recordnya. Nah mudah-mudahan tahun ini masih mengikuti skema tahun lalu, tapi coba kita alignment, tahun depan akan kita pelajari dari hasil tahun ini. Bagaimana kita membangun skema ke depan. Yang menarik, yang banyak berubah di pengabdian kepada masyarakat. Ya. Pengabdian kepada masyarakat mulai tahun ini proporsinya mungkin lebih dari 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dana pengabdian kepada masyarakat, kalau tahun-tahun sebelumnya 40-an M kira-kira, tahun ini
yang sudah pasti 100 M kita alokasikan. Jadi berapapun dana turun, saya bilang patok harus 100 M ada buat pengabdian. Ya. Lalu yang kedua, kata kunci pengabdian itu adalah kolaborasi tadi. Lalu harus jelas problem solving apa ke masyarakat, membawa inovasi apa ke masyarakat. Dan sustainability-nya, jadi bukan sporadik ya, 25 juta, 50 juta ya. Bahkan pengabdian ini ada dana bisa sampai 300 juta kita berikan. Tapi tolak ukurnya apa problem solving di masyarakat. Nanti detailnya bisa dilihat di panduan, saya pikir cukup jelas ya. Skemanya ada yang bersifat belajar juga ada. Jadi skema orang-orang di kampus baru yang baru belajar untuk melakukan aktivitas pengabdian kita berikan slot itu. Ya, yang 25 juta, 50 juta ya. Nah ini juga kalau kita lihat sebagian besar pengabdian kolaborasi itu. Kolaborasinya bisa antar kampus, kita banyak prioritaskan di dalam satu LLDikti itu lebih positif. Karena problem itu orang di tempat itu yang paling tahu. Jangan ajak orang lain datang ke rumah kita untuk menyelesaikan. Tapi alat penyelesaiannya bisa dari tempat mana saja. Bisa bedakan ya. Jadi kalau konteks itu kampus tempat yang lebih tahu. Oh masyarakat ini punya problem ini maka begini harus menyelesaikannya. Tapi teknologi apa? Saya nggak punya, bisa beli dari tempat lain. Artinya bisa minta dari kampus lain, inovasi kampus lain, kita bawa ke masyarakat kita untuk menyelesaikan problem di situ. Nah itu konteks kolaborasi seperti itu. Jadi hampir semuanya harus kolaborasi dan prioritas pengabdian kampus tempat. Skema-skemanya ada yang bersifat desa, binaan, ada yang bersifat kewilayahan, ada yang bersifat tadi kan inovasi yang diterapkan ke masyarakat. Sehingga kewirausahaan dan seterusnya ya. Ada satu program yang menarik kuasa bangsa. Ini tahun kemarin di akhir tahun pilot planning. Nah tahun ini kita buka. Mungkin nanti setelah yang competitive fund ya. Ini ternyata diadopsi juga di Kedereka yang skema B. Bedanya kalau ini tidak harus ada matching fund dari tempat lain. Ya. Kita support kampus, tapi kalau program daerah, jadi kolaborasi ya, daerah punya program, nggak punya inovasi, kampus menawarkan inovasinya. Kampus kita biayai, daerah proyek daerah silakan gitu kan. Jadi ada berapa skema, ini sampai 300 juta bisa kita biayai. Ya. Jadi kuasa bangsa, konsepnya mentor-mentee. Ini kita harapkan kampus yang di depan, kampus di daerah, yang dekat dengan masyarakat, yang paham permasalahan masyarakat. Sehingga klaster media ke bawah, yang di depannya. Didampingi dengan kampus yang punya inovasi, kampus yang lebih senior. Ya, yang memberikan solusi atas masalah mereka. Tapi yang engage dengan masyarakat, kampus yang ada di situ. Nah sehingga menarik ini, misalnya UNESA dengan, kalau dalam LLDikti kampus mana, ada problem di mana tuh? Di pedalaman Mojokerto atau di mana gitu kan ya. Ada problem masyarakat harus selesaikan dengan teknologi. Cari kampus di sana yang di depan. Tapi solusinya bisa diberikan oleh UNESA. UNESA mementor kampus tadi. Ya, sama-sama sehingga kampus tadi akan belajar dari UNESA, sekaligus menyelesaikan masalah masyarakat, UNESA akan bisa menerapkan inovasinya ke masyarakat di situ. Nah itu kita sebut kampus yang di bawah yang kecil itu adalah pelaksananya. Yang besar sebagai mentornya, sebagai pendampingnya. Bikin proposal sama-sama. Kira-kira begitu, harus kolaborasi. Nah pelaksana seperti ini ya. Jadi ada pelaksana, ada pendamping. Ingat yang pelaksana kampus pada klaster Madya ke bawah. Jadi Madya, Pratama, dan binaan sedikit sekali. Kalau bisa binaan ya monggo ya. Sebagai pendampingnya, Madya bisa mendampingi yang di bawahnya. Jadi Madya itu di tengah-tengah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau utama dengan mandiri itu pasti sebagai pendamping dia. Bukan sebagai pelaksana. Skemanya, nah ini bisa nanti ditingkatkan melibatkan dari Pemda dan seterusnya, mitra di daerah. Jadi kalau Pemda punya program, mereka punya uang tapi tidak tahu inovasi apa harus diberikan, kampus memberi inovasi. Mahasiswa mendampingi, ini bisa engage dengan MBKM segala macam di situ nanti. Kita mensupport dari konteks hilirisasi inovasinya tadi. Ini pelaksanaan bisa sampai 300 M ya. Ini kami sediakan dana untuk ini, untuk tahun ini
20 atau 30 M kira-kira. Jadi harapan saya, bayangan saya, kampus akan datang di setiap kabupaten di Indonesia untuk memberikan solusi kepada mereka. Kira-kira demikian. Maka problemnya harus diangkat dari kabupaten oleh kampus setempat. Solusinya bisa dari mana saja. Dan kampus harus berkolaborasi untuk itu. Ada yang multi years, ada yang monotahun, ada yang kita minta supaya bisa berkolaborasi dengan Pemda, dengan CSA dan seterusnya. Dan ini mungkin di Bima belum masuk ya, mungkin bulan depan. Saya ini selesai baru masuk ke sini. Saya kira ini skemanya, jelas ya. Jadi mencari teman, kalau sudah berjodoh sebelumnya lebih baik. Oh kampus di daerah mana, kalau belum kita carikan jodohnya. Kampus di daerah, oh saya punya problem ini, perlu inovasi, siapa mitranya. Oh ini ada calon-calon ini, silakan Anda engage. Oh ini ketemu berjodoh dengan UNES, ketemu dengan ini, silakan begitu. Makanya perlu proses agak lama, ini akan kita buka mulai dari bulan depan mudah-mudahan. Ya saya kira itu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk hal teknis nanti bisa ditanyakan ke operator dan masing-masing. Kalau ada hal yang lebih besar mau didiskusikan, silakan sesuai waktu yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.